Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa yang dirahmati Allah, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku dengan tema kita yaitu pintu surga dan juga pintu rezeki adalah berbakti kepada orang tua. Tadi guru-guru kita telah menjelaskan bagaimana keutamaan dan juga bentuk bakti apa saja yang bisa kita berikan kepada orang tua. Nah, di segmen ini kami persilahkan kepada para jamaah untuk mengajukan pertanyaan. Yang pertama dari jamaah Ikhwan ada Bapak Ade Mulyana. Silakan Pak Ade boleh berdiri. Dan nanti akan dijawab terlebih dahulu oleh Ustadz Pantun. Silakan. Ya sudah Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nama warahmatullahi saya wabarakatuh. Ade Mulyana, saya jamaah Masjid Jami Medan Satria, ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustadz Pantun. Pertanyaan yang saya ajukan yaitu mengenai pintu rezeki. Untuk membuka pintu rezeki yang lebih luas lagi, mana yang harus kita lakukan? Beriman dahulu atau berbakti dulu kepada orang tua? Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal Abi. Izin Ki Ahmad Jubaidi ya. Bu, apa naik mobil mewah arah Kalibata. Cakep. Saya turun ke bawah biar lebih diantak. Diantak. Ya, jadi ayahanda yang bertanya, mana duluan? Beriman kepada Allah atau kita berbakti sama orang tua? Saya jawab, tadi kalau ayahanda nyimak di segmen awal, saya nyebutin ungkapan Abdullah ibnu Abbas. Yang diantaranya firman Allah kata Abdullah ibnu Abbas surat Luqman ayat 14. Surat apa? Ayat berapa? Nah ayahanda, ini di sini tolong disimak baik-baik, karena tadi sudah saya jelaskan, nggak apa-apa diulangi lagi untuk mentaukidkan. Yang intinya, Ustaz Sofyan, di sini ada fi'il amr dan ada waw atof. Anis kurli wali walidai. Dan bersyukurlah kamu kepadaku, kepada Gusti Allah, dan kedua orang tua kamu. Makanya kata Abdullah ibnu Abbas, ini salah satu perintah yang mengerjakannya harus seiring sejalan. Harus berangkai. Saya perjelas, tidak sah orang yang sama Allah patuh, tapi sama orang tua ngelawan. Juga celaka orang yang sama orang tua patuh, tapi sama Gusti Allah ngebangkang. Berarti perintah Allah kita kerjakan bersamaan dengan mengerjakan perintah Allah, sama orang tua pun wajib untuk kita berbakti. Harus seiring sejalan. Mana perintah Allah? Contoh, sholat 5 waktu. Perintah Allah apa bukan? Ini 5 waktunya rajin banget nih. Ayahanda gak pernah absen berjamaah. Kurang saban malam tahajud. Kurang haji saban tahun, kurang umroh saban bulan, kurang puasa saban hari. Tapi kalau sama orang tua songong, ngelawan, durhaka, mohon maaf. Biar katanya ilmunya itu gelar boleh belajarnya S1, S2, S3, kadang kebanyakan S jadi beku. Biar katanya punya kitabnya belemari-lemari. Tapi kalau sama orang tua ngelawan, tanda kutip mertua, songong, punten banget. Mohon maaf, hampura. Jangankan sorga, baunya pun gak akan Allah berikan. Nah, kurang bagaimana hebat sih Alqomah. Ahli ibadah. Yang dimana sampai akhir hayatnya, Nabi yang ngomongin ahli ibadah bukan saya. Nabi yang memberikan pengakuan, ini Alqomah ini ahli ibadah. Kan kalau Nabi yang memberikan pernyataan, udah gak bisa dipungkiri lagi. Tapi dengan sebab ada sedikit membuat sakit hati orang tuanya, alhasil di akhir hayat gak bisa mengucapkan kalimat tauhid. Tapi begitu Nabi udah kumpulin para sahabat, kata Nabi, karena orang tuanya ada dan gak mau maafkan, gak mau ngeridoin,
baik dah kalau gitu. Daripada ntar di akhirat diseksa, wahai para sahabat, kumpulin kayu bakar. Siap, kita bakar aja Alqamah sekarang. Akhirnya seorang tua, apalagi ibunda, segalak-galaknya macan, itu di Taman Safari, belum ada ceritanya berani makan anaknya, betul apa enggak? Alhasil enggak tega dia, api mulai berkobar, yang namanya Alqamah mau dilemparkan. Ya Rasulullah, aku enggak bisa melihat anakku disiksa di depanku. Berderai air mata orang tua, aku ridho, aku ikhlasin kesalahannya. Langsung dengan spontanitas Sufyan, ini Alqamah di hadapan Nabi bisa mengucap kalimat tauhid, meninggal husnul khotimah. Masya Allah. Nah, pertanyaannya berikutnya adalah begini, Ustadz Pantun. Ya. Ketika ketaatan kepada Allah itu kan harusnya seiring atau otomatis ada keimanan juga ketaatan tinggi kepada Allah, dan harusnya setelah memahami, beriman dan juga taat kepada Allah, harusnya santun, kemudian taat dan juga hormat kepada orang tua. Nah ini ketika ada orang yang beriman, kemudian juga taat kepada Allahnya tinggi, tapi masih durhaka kepada orang tua. Ini apa yang membuat ketidaksinkronan ini, Abi? Ya, ini pentingnya hidayah. Ya, bagaimana cara mendapatkan hidayah? Tolong, bahasa pantun saya boleh keluarin kata-kata cakep boleh? Cakep. Boleh? Boleh. Kekeranji membeli duku. Cakep. Ada yang bagi asinan, orang pengasinan. Cakep. Kita ngaji di acara Damai Indonesiaku, Cakep. tontonan yang selalu memberikan tuntunan. Masya Allah. Iya, mana ternyata begitu kita menyimak, tadi saya contohkan, padahal tadi ibadahnya saban malam tahajud. Saya contoh jelas banget tuh, umroh saban bulan, haji saban tahun. Tapi kalau mau orang tua, ngelawan. Mertua songong, jangankan sorga, baunya pun gak akan Allah berikan. Nah semoga yang dengar begini, Ustaz Sofyan, ya Allah saya masih punya orang tua, ya Allah saya masih punya mertua, tapi tolong ini besok Ramadan sudah diambang pintu, Ya. dalam bentuk baktinya biar tahu. Kadang-kadang Ustaz Sofyan, Ya. mertua masih ade, orang tua masih ade, masih doyan yang namanya pucung gabus. Kan ngomongnya di Bekasi nih. Tapi kadang-kadang salah alamat berbaktinya. Masih ada orang tua tong, masih ada mertua neng, udah ada. Memang puasa, udah ngirimin Fatihah. Orang tua masih doyan pucung gabus, ngirimin Fatihah. Jaka sembung naik ojek, nggak nyambung Jack. Baik, terima Ya. kasih Abi Pantun, Sama-sama, Masya Allah. Kadang perhatian yang lebih, perhatian yang luar biasa itu memang juga masih dibutuhkan kepada orang tua. Apalagi khususnya orang tua yang sudah semakin sepuh ya Abi ya. Betul banget. Masya Allah. Baik, berikutnya kami...